Panelis kita hari ini. Beliau ini sepertinya otaknya memang di bibir gitu. Mengapa kok Anda waktu itu begitu populer? Ketika partai-partai dan Mas Anies mengalami partai itu cipoa semua karena kurikulumnya oligarki. Jadi kalau nggak masuk kelas oligarki, Mas Anies nggak akan lolos. Guru politik Bapak tuh siapa sih, Pak? Kalau Bapak ditawarin jadi menteri, Pak Anies akan bergabung nggak? Habis mencalonkan Anies menjadi calon presiden, tekanan dialami Nasdem luar biasa. Metro TV ini mengalami tekanan luar biasa. Coba dicek berapa banyak iklan yang berhenti di Metro TV. Apa kabar Anda? Jumpa lagi dalam Q&A bersama saya Yohana Margareta, program spesial Metro TV. Karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Terima kasih untuk pemirsa yang sudah menonton Q&A dan tak lupa saya tidak sendiri, ada para panelis kita yang luar biasa. Tepuk tangan untuk para panelis kita. Dan tak lupa ada para teman-teman audiens yang di studio. Tepuk tangan dong, teman-teman. Pemirsa, seperti biasa, Q&A kali ini luar biasa dan tentu saja spesial hanya untuk Anda. Menghadirkan sosok inspiratif meski jalannya tak manis tapi tetap optimis. Siapakah dia? Nah, beliau ini adalah penggerak pendidikan dan juga perubahan. Meski jalannya sempat diblokir, tapi ia takkan pernah tersingkir. Siapakah dia? Inilah Anies Baswedan. Kita ini sebangsa, kita ini sesaudara. Ada saat di mana kita bisa berjalan bareng, ada saat di mana kita tidak berjalan bareng. Tapi bukan berarti kemudian persaudaraan selesai, persahabatan selesai, dijaga terus. Kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Anies Baswedan. Sudah lama menanti. Sally, apa kabar? Malam ini sangat luar biasa. Bintang tamu kita. Izin Mas Anies, boleh kita berbincang dulu? Siap. Jadi yang paling spesial Mas Anies dan para panelis ini adalah kedatangan Anies Baswedan yang kedua di Q&A. Kalau dulu yang pertama sebelum Pilpres, sekarang sesudah Pilpres. Betul. Kita cek ombak suasana hatinya masih sama tidak Mas Anies? Bismillah, sama terus. Sama terus ya? Baik. Luar biasa sekali pembukaan Q&A malam ini, tapi kita tetap akan pemanasan dengan Mas Anies. Boleh menjawab cepat beberapa pertanyaan yang saya ingin tanyakan. Oke. Waduh. Pilih Jakarta, Jawa Barat. Jakarta. Persija atau Madrid? Persija. Kader partai atau bikin partai? Dua-duanya boleh. Dua-duanya boleh. Presiden atau gubernur? Dua-duanya boleh. Boleh. Tepuk tangan, terima kasih. Silakan duduk Mas Anies. Saya ingin ingatkan kembali bahwa kita ada aturan mainnya. Ada 9 box dan silakan Mas Anies memiliki otoritas memilih box mana. Di dalamnya akan ada topik-topik tentang sosok Anies Baswedan. Oke, siap Mas Anies? Siap. Yang pertama, pilih nomor berapa? Pilih nomor 6. Kita buka nomor 6. Desak Anies. Desak Anies. Ternyata Mas Anies didesak beneran oleh keadaan. Kapok nggak Mas Anies masuk politik dengan drama politik yang dialami dan dihadapi selama ini? Saya mensyukuri. Mensyukuri. Mensyukuri apa yang kita jalani selama ini. Kenapa? Karena kita jalani dari awal dengan niat untuk bawa perubahan. Dan perubahan yang dibawa itu pesan tentang membawa keadilan, kesetaraan dalam berbagai aspek. Tapi jujur Mas Anies, lebih menyakitkan kalah Pilpres atau nggak maju pilkada? Saya menjalaninya dengan memperhitungkan potensi itu semua terjadi. Satu, kalau mau ikut Pilpres, pasti nanti di ujungnya ada menang atau kalah. Oke? Yang kedua, ketika mengikuti pilkada, itu kita merasakan dinamika di perjalanan itu sudah mulai terasa. Ini ada kemungkinan bisa ikut pilkada, bisa nggak ikut pilkada. Walaupun angka surveinya tinggi.
Dan perjuangan kita ini kan bukan soal mendapatkan posisi atau tidak. Perjuangan kita itu ingin melakukan perubahan, termasuk mindset orang. Mas Anies, judul Siapa Takut Anies yang kita usung pada malam hari ini bukan tanpa alasan. Karena gagasan dan visi misi Mas Anies tadi nyatanya tidak berjalan manis di lapangan begitu. Ya. Sehingga membuat kita berpikir, kenapa pada takut Anies? Apa yang dimiliki seorang Anies sehingga kok semuanya harus bersusah payah memblokir, mungkin menjegal, atau mengupayakan banyak cara agar Anies tidak bisa tampil? Gitu ya, takut ya. Kalau boleh, Anies ini bukan kucing dalam karung yang tidak diketahui apa yang dia kerjakan. Ada rekam jejak yang orang bisa lihat kok, rekam jejak itu. Jadi apa yang dikerjakan di Jakarta, apa yang dikerjakan ketika bertugas di kementerian, apa yang dikerjakan ketika bertugas di kampus, itu semua ada, bisa dilihat. Jadi saya sering mengatakan kalau ada yang khawatir, saya sendiri harus menyampaikan pertanyaan balik. Sebaiknya tanyakan pada yang takut. Karena harusnya yang takut yang menjelaskan kenapa takut. Karena apa yang saya bawa rasanya bukan hal-hal yang perlu ditakuti gitu. Bagaimana menurut Pak Ikrar? Ya, sebetulnya Anies nih sosok yang menarik ya buat saya ya. Pada pemilu 2009, saya ditemui oleh seorang profesor hubungan internasional dari Amerika Serikat. Dan dia bertanya pada saya, Anies punya kans nggak untuk menjadi calon presiden Republik Indonesia? Saya kaget juga dong. Ya saya bilang, saya kenal Anies, coba buat saya pada saat itu, entah udah ada aturan atau belum, saya bilang he's still too young gitu kan, to become president, saya bilang gitu kan. Believe it or not ya, itu Anies ini adalah suatu tokoh yang menarik, kenapa demikian? Karena dia bergerak di dalam suatu lingkup politik melalui jalan edukasi dulu. Nah pertanyaan saya, mengapa kok Anda waktu itu begitu populer? Kalau populer di mata ilmuwan kita harus tanya juga ke mereka ya. Tapi kira-kira gini Pak Mas Ikrar, saya waktu pada era awal bekerja di bidang keilmuan memang banyak mengikuti conference di berbagai tempat. Ya di Australia, ya di Singapura, ya di Eropa, termasuk juga di Amerika. Nah pada saat itu saya banyak berinteraksi dengan semua. Tapi yang menurut saya menarik dari apa yang disampaikan Mas Ikrar, memang saya memandang usaha memajukan bangsa ini harus mulai dari pendidikan, Mas. Jadi walaupun background saya sebetulnya secara keilmuan nih, saya ini bidangnya ekonomi. S2-nya pun masih moneter, Mas. Dan S3-nya bidang political economy. Tidak ada bidang pendidikan di situ. Tapi justru karena saya belajar di bidang itu, saya menyaksikan bahwa kemajuan sebuah bangsa sangat ditentukan oleh kualitas manusianya. Bahkan 2009 itu, Mas Ikrar, saya ini menjadi moderator debat calon presiden pertama yang diselenggarakan KPU. Dan ketika saya menjadi moderator debat itu tidak pernah terbayangkan bahwa suatu saat saya akan berdiri di tempat yang seberangnya gitu. Di kemudian hari. Jadi kembali kepada pertanyaan Mbak Ira, tentu pandangan itu bermacam-macam. Ada banyak yang menyatakan pertanyaan yang serupa. Saya jalani setiap fase dan seringkali fase itu berulang atas apa yang saya alami dan mudah-mudahan jadi hikmah bagi saya. Baik. Oke, saya mau ke Mas Jeje Rizal dulu. Catatan sejarah seperti apa sebagai sejarawan Anda melihat fenomena drama politik Mas Anies sebenarnya ini? Yang menakutkan tuh bukan Mas Anies. Tapi? Menurut cara pandang saya, seperti di awal abad 20 itu yang menakutkan tuh keadaan. Karena orang merasakan, tapi tidak mampu menyuarakan. Dan keadaan ini menurut saya justru keadaan yang mendesak. Jadi pertanyaan saya kepada Mas Anies nih ya. Dalam keadaan yang mendesak dan menakutkan gini, ketika partai-partai dan Mas Anies mengalami partai itu cipoa semua, karena kurikulumnya oligarki. Jadi kalau nggak masuk kelas oligarki, Mas Anies nggak akan lolos gitu kan. Nah Mas Anies ini di masa depan mau bawa orang-orang yang percaya sama Mas Anies ini. Itu mau dibawa kemana nih? Sebelum dijawab kita akan jeda dulu. Sesaat lagi Q&A akan kembali. Bagaimana sosok Pak Anies Baswedan ini memaintain kesalahpahaman, kebencian. Tahu mau hidup tanpa kritik, tanpa tantangan, ya di rumah saja melihara burung. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi
Download Metro TV Extend sekarang.